Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-ayat. Kaum muslimin, sobat Kementerian Agama yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat, karunia dan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini. Sholawat serta salam juga tak luput juga kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju kepada zaman Islamiyah. Dan semoga kita senantiasa juga memohon syafaatnya di akhirat kelak. Para penonton Tarhim Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan di muka bumi ini. Baik berbuat baik kepada sesama manusia maupun kepada sesama makhluk ciptaannya. Dalam hal berbuat kebaikan ini, salah satu contohnya yaitu adalah saling tolong-menolong antar sesama manusia, di mana kita diharuskan atau dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menolong kepada saudara kita yang membutuhkan bantuan. Dalam hal ini kita dapat memberikan pertolongan kepada mereka tanpa harus meminta imbalan atau tanpa harus mengharapkan balasan dari mereka. Karena dalam berbuat kebaikan, dalam saling tolong-menolong, ini harus dilandaskan dengan keikhlasan. Akan tetapi dalam hal ini seringkali kita temui bahwa di dalam diri kita masih terdapat rasa untuk mengharapkan balasan kepada orang yang kita tolong. Salah satu contohnya ketika kita menolong seseorang, itu biasanya ketika mereka tidak memberikan balasan pertolongan ketika kita membutuhkan, maka dalam hati kita langsung akan menyeletuk. Padahal sebelumnya dia telah saya tolong. Tetapi mengapa ketika saya meminta pertolongan, dia tidak mau menolong kita. Nah, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, hal inilah yang seharusnya kita hilangkan di dalam hati kita. Karena sejatinya dalam menolong seseorang, kita diharuskan ikhlas berbuat karena Allah, tanpa ada embel-embel untuk mengharapkan balasan tadi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-ayah. Yang artinya, jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untuk diri kalian sendiri. Dan juga sebaliknya, jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu adalah untuk kalian sendiri. Dari sini dapat kita artikan ketika kita hendak berbuat baik atau kita hendak menolong sesama, maka harus dihilangkan dulu sifat-sifat yang ada, sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita itu, dalam artian yaitu sifat mengharap untuk mendapatkan balasan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 60, Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah suatu kebaikan itu adalah balasannya dengan kebaikan? Bisa jadi kebaikan yang telah kita tanamkan atau telah kita berikan kepada orang lain, itu datangnya kebaikan yang lain kepada kita dilewatkan atau melalui perantara orang yang lainnya lagi. Bukan terhadap orang yang telah kita tolong. Jadi dengan demikian kita harus saling menolong, kita harus saling membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan menyingkirkan rasa untuk menerima balasan tadi atau mengharapkan balasan kepada orang yang kita tolong. Dan yang paling penting yang perlu kita ingat yaitu adalah ketika kita memberikan pertolongan kepada orang lain, maka tidak perlu kita ingat-ingat kembali. Karena sejatinya balasannya sudah dicatat oleh malaikat dan sudah dilihat sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi ketika kita yang ditolong oleh orang lain, maka itu harus kita ingat-ingat kembali, atau harus selalu kita ingat pertolongan dari orang tersebut. Karena hal itu yang nantinya akan mengirimkan kita untuk selalu menolong kepada orang lain. Dan itu yang menjadi pengingat kepada kita bahwa orang lain akan membutuhkan pertolongan kita. Dengan mindset yang demikian, maka di dunia ini akan tercipta kehidupan yang penuh perdamaian, akan saling tolong-menolong sesama manusia, dan tanpa mengharapkan balasan kepada orang yang kita tolong. Dalam momentum bulan Ramadan ini, di mana di bulan suci ini, semua amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama untuk selalu merawat kebaikan tersebut dan menebarkan kebaikan kepada sesama manusia. Dalam hal ini, sebagai contoh kecil, yakni adalah ketika kita membantu untuk memberikan sedekah takjil untuk orang yang berbuka puasa, bahkan bisa di masjid atau di jalan-jalan. Itu adalah salah satu contoh menebar kebaikan yang nantinya itu dapat menjadikan pahala bagi kita sendiri. Dan di mana seperti yang telah Rasulullah SAW katakan, bahwa jadikanlah dunia ini sebagai ladang amal kebaikan kita yang nantinya akan kita tuai dan akan kita panen di akhirat kelak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata dan perbuatan yang tidak mengenakan di hati pemirsa, saya pribadi mohon maaf, karena sejatinya semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua keburukan datangnya dari diri saya pribadi. Dan hanya kepada Allah saya memohon ampun. Nasrum minallahi fathun qarib. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.